Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 23, Givari menyelidiki. Oh ya, kok bisa Oma mimpi begitu? Tanya Belva. Ia mulai kembali tegang. Nggak ngerti, pokoknya Oma lihat kamu nangis dan ditinggal pergi sama Rafin di kamar seperti ini. Terus, kamu pergi ke pinggiran pantai dan kamu malah bahagia banget sama lelaki lain. Duh, aneh banget mimpi Oma itu. Oma Tara bergidik ngeri. Sementara Belva hanya terdiam. Lidahnya keluh untuk berkata-kata. Pasalnya apa yang dialami Oma Tara dalam mimpi persis sekali dengan apa yang dialami Belva dalam kenyataannya. Kamu benar baik-baik saja kan? Nak, kamu bahagia menikah dengan Rafin, kan? Tanya Oma Tara serius. Belva menelan ludah, kemudian tersenyum. Aku baik-baik aja, Oma. Aku bahagia. Sangat bahagia, kata Belva. Lidah dan hati memang terkadang terpaksa tak sejalan. Oma tersenyum manis. Matanya pun berembun dengan bibir yang sedikit bergetar. Oma percaya pada Rafin. Dia adalah lelaki yang sangat tepat untuk menjadi pendampingmu. Dia pasti akan selalu membahagiakanmu. Seru Oma. Andai Oma tahu, kalau aku sebenarnya sangat tersiksa dengan ini semua. Belva hanya bisa membatin. Ya sudah, Oma, tidurlah. Ini udah larut malam. Loh, Belva berdiri. Iya, Oma lupa. Kalau kamu ini pengantin baru, jam-jam segini harusnya sedang hangat-hangatnya dengan suami. Goda Oma Tara. Kalau pasangan pada umumnya akan merona jika digoda seperti itu. Tetapi Belva justru merasakan nyeri yang semakin menjalar ke permukaannya hatinya. Langsung teringat, malam ini yang tidak memiliki tempat adalah dirinya. Kamar utama itu masih terisi oleh Alana. Namun, biarlah, itu bisa dipikirkan lagi. Yang penting tamunya harus tidur lebih dulu, dan bangun belakangan. Karena malam ini Belva dan Rafin harus memutar otak untuk mengatur posisi mereka malam ini yang hanya memiliki sisa satu kamar utama. Di mana kamar itu mau tidak mau harus diisi oleh mereka bertiga. Aduh, gimana nih? Gak mungkin kan aku tidur bertiga sama Rafin dan Alana. Bisa gila aku, apalagi pas tahu Alana ternyata punya gangguan menyimpang. Gumam Belva saat menuruni anak tangga. Gelisah sekali. Sementara itu di lain tempat, Rafin membantu ayahnya merapikan barang-barang. Semuanya udah lengkap aku siapkan di kamar ini. Rafin menunjukkan beberapa hal penting yang biasanya dibutuhkan sang ayah. Ya, ini sudah cukup nyaman. Terima kasih, Nak. Givari tersenyum hangat. Sama-sama, Ayah. Kalau gitu selamat beristirahat, kata Rafin yang hendak beranjak. Tunggu. Nak, langkah Rafin terhenti. Ya, kemarilah. Sudah lama kita tidak bicara empat mata. Ada beberapa hal yang sebenarnya ingin ayah sampaikan sama kamu. Givari meminta Rafin untuk kembali menemaninya. Rafin terdiam beberapa detik. Pikirannya masih kalut karena teringat dengan istri pertama dan madunya. Namun, mau tidak mau ia harus tetap mengikuti keinginan ayahnya yang ingin berbincang kembali. Ada apa, Ayah? Rafin dan Givari saat ini sudah duduk di sofa kamar. Kamu bahagia, kan? Tanya Givari. Rafin tersenyum tipis dan menjawab. Tentu saja, aku sangat bahagia. Givari menghela napas lega mendengarnya. Syukurlah, ayah selalu berharap kamu bahagia. Tapi bukan hanya itu. Ayah juga berharap kamu tetap menjadi kebanggaan keluarga kita. Bagaimanapun, saat ini kamulah yang masih menjadi generasi terakhir di garis keturunan Mahesa. Kamu tahu, kakekmu dulu seringkali berpesan agar semua keturunan laki-lakinya dapat terus menjaga kehormatan dan harga diri. Ujar Givari. Rafin hanya membuang napas pelan. Mahesa adalah nama buyut yang disematkan pula di setiap keturunan-keturunannya. Jika sudah berbicara tentang buyut dan keluarga, pasti tak jauh ujungnya soal pernikahan juga anak. Iya, Ayah, aku masih ingat selalu pesan itu. Rafin mengangguk. Tapi, apakah kamu paham arti dari kehormatan dan harga diri yang dimaksudkan itu? Tanya Givari. Ekspresinya tampak serius.
Sejenak Rafin terdiam, kemudian menatap ayahnya. Paham, ayah, aku akan tetap menjaga nama baik keluarga dan diri sendiri, ucap Rafin. Givari menarik napas dalam-dalam, sorot matanya sendu dan menerawang jauh. Kamu harus tahu satu hal ini. Dulu, kakekmu adalah anak tunggal dari istri kedua buyutmu. Ibunya bukan keturunan bangsawan atau ningrat, melainkan hanya seorang penari yang tugasnya menghibur berbagai kalangan atas. Kakekmu selalu dihina dan dipandang rendah oleh keluarga, saudara, bahkan istri pertama dari ayahnya. Karena walaupun dia anak dari pria bangsawan tetapi tetap saja terlahir dari rahim seorang wanita yang dipandang rendahan. Givari menceritakan kisah ayahnya. Rafin termangu. Ia baru mendengar kisah ini. Selama ini ia hanya mengetahui bahwa kakeknya adalah orang yang hebat sejak masa penjajahan hingga negeri ini merdeka. Orang terhormat dan terpandang di kalangan petinggi negara. Tetapi Rafin tidak tahu asal-usul kakeknya seperti apa. Itu sebabnya, kakekmu dulu berjuang keras untuk bisa menjadi orang sukses. Terus belajar, berkembang, membuktikan kesuksesan pada mulut-mulut yang sering mencacinya. Bahkan, kakekmu sendiri pun kecewa pada ibu kandungnya, setelah mengetahui bahwa ibunya ternyata hanya selingkuhan dari ayahnya sebelum menikah. Jadilah, hinaan semakin menjadi-jadi. Givari menjeda sesaat ucapannya. Rafin masih terdiam dan fokus menyimak. Meski hanya kisah masa lalu yang sudah sangat lampau, tetapi pasti di akhir cerita akan ada sesuatu yang menarik. Singkat cerita, kakekmu berhasil menjadi orang sukses. Berhasil membungkam mulut-mulut yang jahat padanya. Walaupun tetap saja di mata keluarga istri pertama ayahnya dia tetaplah anak dari wanita murahan, ujar Givari. Hening beberapa saat, Givari menarik napas dalam. Itulah sebabnya, kakekmu berjanji pada diri sendiri, bertekad besar memasang standar tinggi untuk pendamping hidup hingga keturunan-keturunannya. Dia memilih wanita yang cerdas, tentunya dari keluarga bangsawan dan ningrat. Supaya apa? Supaya dia tidak lagi dihina oleh keluarga istri pertama ayahnya. Membuktikan satu kesuksesan lagi bahwa ia bisa memperbaiki silsilah keluarga dan membuang sematan, murahan, dari orang-orang. Rafin tertegun. Pernah mendengar cerita-cerita kisah zaman dulu di mana yang paling utama adalah tentang dengan siapa kita menikah maka akan menentukan kualitas dari garis keturunannya kelak. Dalam hal ini adalah, yang bangsawan dan ningrat harus mendapatkan yang sepadan juga. Terdengar sangat kuno, berbeda jauh dengan masa sekarang. Zaman sekarang, bukan tentang mencari yang sepadan, tetapi mencari pendamping yang memiliki kualitas berpikir dan sikap yang baik untuk menentukan seperti apa keturunannya kelak. Dalam hal ini, memilih perempuan yang cerdas dan berakhlak baik saja sudah cukup ketimbang keturunan ningrat tetapi tak mengerti adab dan akhlak. Ajaran serta norma baik yang khas pada keturunan-keturunan berdarah biru terkadang sudah dikikis jauh-jauh. Terlupakan seiring berkembangnya zaman dan masa. Namun, perlu dicatat, tidak semuanya seperti itu. Hanya kebanyakan saja. Tetapi dalam kasus silsilah keluarga Rafin, terutama kakeknya yang tadi diceritakan sepertinya memang menyimpan standar mati yang sudah ditetapkan demi keturunan-keturunannya. Itu sebabnya, Rafin, kakekmu meminta ayah untuk berjanji juga agar mengikuti langkahnya. Sampai dia mati pun pesannya selalu sama. Jaga kehormatan, kepercayaan dan kejujuran. Karena itulah nilai tertinggi dari sebuah harga diri seorang lelaki. Seru Givari. Kamu pun harus seperti itu. Makanya, ayah memilihkan kamu perempuan seperti Belva daripada kekasih lamamu yang seorang model itu. Rafin menelan ludah, tak bisa berkomentar. Benar saja, ujungnya pasti akan membahas masalah serupa. Belva perempuan yang multitalenta, cantik, cerdas, beradab bahkan mungkin dia definisi wanita sempurna versi kita. Tapi tidakkah kamu ingat bagaimana kekasih lamamu yang model itu? Dia memang cantik, tapi sayang sekali wawasannya sangat minim. Selain itu dia hanya anak dari seorang buruh pabrik. Ayahnya dulu mantan sopir, yang hobinya berganti-ganti pasangan dan mabuk-mabukan. Givari menyeringai sinis. Rafin dulu pernah mengajak Alana bertemu ayahnya. Kemudian pertemuan itu tak lebih dari 5 menit. Givari langsung pergi dan memutuskan tak ingin bertemunya lagi. Di belakang Rafin, Givari diam-diam mencari tahu asal-usul Alana beserta keluarganya.
Tapi kan itu masa lalu orang tua Alana. Sebelum Alana lahir, orang tuanya sudah kembali ke jalan yang benar dan sukses memiliki usaha tekstil yang cukup besar. Artinya, dia terbilang keturunan yang baik. Ravin baru bisa berkomentar. Mendengar Alana dihina, rasanya tetap saja tak terima. Dari mana kamu bisa menyimpulkan dia keturunan baik-baik? Cara menilainya tidak seperti itu. Dan satu hal yang sepertinya tidak kamu ketahui tentang dia, seru Givari dengan ekspresi masam. Ravin mengernyit. Maksud ayah apa? Saat berhubungan denganmu, perempuan itu juga berhubungan dengan pria lain. Dari situ saja sudah cukup membuktikan betapa buruknya perempuan seperti itu. Kata Givari membuat Ravin terkekeh. Ayah gak tahu apa-apa soal dia. Alana gak seburuk itu. Dulu, profesinya memang seorang model. Dan banyak bertemu klien lelaki. Paling ayah salah paham aja. Protes Ravin. Kenapa kamu sangat membela perempuan itu? Bukankah hubunganmu dengannya saja sudah berakhir? Givari menyelidik. Ravin cukup keras kepala. Cintanya pada Alana begitu besar sehingga tak percaya sama sekali dengan ucapan orang tuanya. Jawab, kamu sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi kan dengan wanita jalang itu? Tekan Givari saat putranya malah terdiam 1000 bahasa. Kali ini kata-katanya cukup menyakitkan.